Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Statistik Manajemen Pendidikan akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Jalur dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fahrudin MPDI. Berikut nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Niswatun Hasanah. Yang kedua, Muhammad Lutfi An-Naufal. Yang ketiga, Sofayatun Nazila. Yang keempat, Mar'atun Nihayati. Hasanah NIM 12 2071 93010 absen 10 akan menjelaskan tentang konsep analisis jalur. Analisis jalur dikembangkan pertama kali pada tahun 1934 oleh seorang ahli genetika yaitu Sewall Ward. Yang pertama yaitu menurut Renier, part analisis merupakan perluasan dari regresi linier berganda yang memungkinkan analisis model-model yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu menurut Robert D. Part analisis ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung, jika tidak secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Yang ketiga yaitu menurut Paul Webb. Path analisis merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan dan signifikasi hubungan sebab akibat hipotikal dalam seperangkat variabel. Menurut David Garson, path analisis sebagai model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan matriks korelasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Yang kelima yaitu menurut Jonathan Suwarno, path analisis merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis sebab akibat yang intern antar variabel yang disusun berdasarkan urutan temporer dengan menggunakan convention jalur sebagai besaran nilai dalam menentukan besarnya pengaruh variabel independen exogenous terhadap variabel independen endogenus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi An-Naufal dengan NIM 122 071 93 011 akan menjelaskan beberapa konsep mengenai analisis jalur. Analisis jalur yaitu adalah bagian dari regresi yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat dari variabel satu dengan variabel lainnya. Nah, hubungan sebab akibat ini menyangkut dua variabel. Yang pertama adalah variabel bebas atau bisa dikenal dengan eksogen. Ini disimbolkan dengan X1, X2, dan seterusnya. Dan variabel terikat atau variabel terpengaruhi atau bisa dikenal dengan endogen yang bisa disimbolkan dengan huruf Y1, Y2, dan seterusnya. Selain itu, analisis jalur juga memiliki kegunaan untuk mengecek dan menguji model kausal yang diteorikan dan bukan menurunkan teori kausal tersebut. Ada beberapa asumsi mengenai analisis jalur. Yang pertama adalah 1. Hubungan antara variabel dalam model adalah linear. 2. Variabel yang diamati bersifat aditif. Yang ketiga, variabel residu tidak berkorelasi dengan variabel yang lain. Yang keempat, variabel yang diamati berskala interval atau rasio. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu pengujian analisis jalur dua variabel. Dapat kita merumuskan sebuah hipotesis umum yang akan diajukan dalam analisis jalur, yakni pengaruh gaya kepemimpinan yaitu X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap motivasi disimbolkan Y serta dampaknya terhadap
kinerja guru yang di sini disimbolkan Z. Hipotesis yang akan diuji satu persatu antara lain, yang pertama, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Yang kedua, pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z. Dan yang ketiga yaitu pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Selanjutnya di sini ada tabel tabulasi dalam data tabulasi penelitian yang digunakan. Yaitu di sini saya mengambil 10 sampel. Lalu di sini cara menghitung datanya yaitu yang pertama ada regresi model pertama. Pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,000 dan X2 sama dengan 0,000, lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model pertama ini, yakni variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Besarnya nilai R2 atau R² yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,407. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y yaitu sebesar 40,7%. Sementara sisanya 59,3% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sementara itu untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar 1 dikurangi 0,407 sama dengan 0,7701. Demikian gambar tersebut merupakan hasil dari regresi model 1. Regresi model kedua. Pada bagian tabel koefisien diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel yaitu X1 sama dengan 0,026, X2 sama dengan 0,043, dan Y sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model kedua ini, yakni variabel X1, X2, dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Besarnya nilai R2 atau R² yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,645. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 64,5%. Sementara sisanya 35,5% merupakan kontribusi dari variabel-variabel yang tidak diteliti. Sementara untuk nilai E2 sama dengan akar 1 dikurangi 0,645 sama dengan 0,5958. Setelah uji hipotesis tersebut, di sini saya akan membuat kesimpulan dihitung tersebut. Yang pertama, analisis pengaruh X1 terhadap Y diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,000 lebih kecil 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Yang kedua yaitu analisis pengaruh X2 terhadap Y diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Yang ketiga yaitu analisis pengaruh X1 terhadap Z diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,026 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Yang keempat yaitu analisis pengaruh X2 terhadap Z diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa
secara langsung terdapat signifikan X2 terhadap Z. Yang kelima, analisis pengaruh Y terhadap Z diperoleh nilai bahwa signifikansi Y sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Yang keenam yaitu analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z sebesar 0,156. Sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,336 dikali 0,612 sama dengan hasilnya 0,206. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,156 ditambah 0,206 sama dengan 0,362. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,156 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,206, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibanding dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Lalu yang ketujuh, analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Z sebesar 0,146. Sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,403 dikali 0,612 sama dengan 0,247. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,146 ditambah 0,247 sama dengan 0,393. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai pengaruh langsung sebesar 0,146 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,247, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar daripada nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Yaitu analisis jalur 3 variabel. Yang dimaksud analisis jalur 3 variabel itu sama dengan analisis yang lainnya, namun menggunakan 3 variabel. Yang pertama yaitu variabel independen. Variabel ini biasanya berciri-ciri seperti X, yaitu mempengaruhi atau yang menjadi sebab munculnya variabel depends. Kemudian yang kedua yaitu variabel intervening. Variabel intervening ini mempengaruhi dua variabel. Yang pertama yaitu variabel independen dan variabel dependen. Namun untuk variabel dependen ini tidak bisa diukur atau tidak bisa diamati. Kemudian yaitu variabel dependence. Variabel dependence ini biasanya dicirikan dengan Z yang menjadi akibat daripada. Jadi dari satu variabel dengan variabel lainnya ini sangat berkaitan. Yang pertama yaitu X itu berkaitan dengan Y, dan kemudian X dan Y itu akan menghasilkan daripada variabel dependence. Variabel dependence ini bisa diartikan sebagai hasil akhir. Biasanya kalau dalam penelitian atau dalam jurnal atau yang lainnya itu biasanya diartikan dengan X terus. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salahnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.